Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dituntun dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Om Narayana, Om Saraswati Namah Swaha. Om Sang Hyang Widi, Engkau adalah Narayana sebagai pelindung alam semesta, dan Engkau adalah Saraswati, sumber dari segala ilmu pengetahuan. Tuntunlah kami dalam pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kelas 12 pada pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti semester genap ini, tahun pelajaran 2021 dan 2022, kita akan mempelajari materi bab keempat, yaitu tentang ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Sebelum kita menjelaskan dan menguraikan materi, adapun kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui adalah sebagai berikut. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah baiklah anak-anak, pertama kita akan mempelajari pengertian dari Dasa Yama Brata. Secara etimologi kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dasa yang berarti 10, Yama Brata yang berarti pengendalian diri secara lahir batin. Dasa Yama Brata ini juga termasuk pengendalian diri tahap jasmania. Jadi, Dasa Yama Brata adalah 10 macam pengendalian diri secara lahir batin untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup yang berlandaskan dharma. Adapun bagian-bagian dari Dasa Yama Brata dalam kitab Saras Samuscaya sebagai saripati dari kitab Astadasa Parwa karya dari Bhagawan Wararuci menyebutkan bahwa ajaran Dasa Yama Brata terdiri dari 10 bagian, yaitu yang pertama, Anarsangsia, yang artinya tidak mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah Kesama, yang artinya tahan akan panas dan dinginnya masalah kehidupan. Yang ketiga, Satya, artinya tidak berbohong atau menepati janji. Yang keempat, Ahimsa. Ahimsa artinya tidak melakukan kekerasan pada semua makhluk hidup, baik dalam pikiran, perkataan, maupun pada perbuatan. Yang kelima adalah Dhamma. Dhamma yang artinya sabar serta dapat menasehati diri sendiri.
Yang keenam adalah arjawa. Arjawa artinya memiliki ketulusan hati. Yang ketujuh adalah priti, artinya memiliki rasa welas asih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. 8. Prasada. Prasada artinya memiliki kejernihan hati. 9 adalah madurya. Madurya artinya manis pandangan dan manis perkataan. Senyum adalah yadnya. Jadi kita diajarkan di sini agar selalu senyum dan berkata manis kepada semua orang. 10 adalah mardawa. Mardawa artinya memiliki kelembutan hati. Nah, anak-anak, itulah tadi ke-10 macam bagian ajaran Dasa Yamabrata. Dasa Yamabrata inilah yang wajib dipedomi dan dilaksanakan oleh umat sedharma dalam hidup bermasyarakat. Hal ini penting diterapkan oleh masing-masing individu dalam keseharian karena semua merupakan norma kesusilaan yang bernilai utama serta yang mampu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Masyarakat era global sangat membutuhkan ajaran Dasa Yamabrata sebagai pedoman hidup sehingga era globalisasi dapat berjalan dengan tentram, damai, nyaman, dan kuat. Dan perlu juga anak-anak ketahui, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dengan jalan Dasa Yamabrata. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian dari Dasa Yamabrata. Secara etimologi kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dasa yang berarti 10, niyama brata yang berarti pengendalian tahap rohani. Jadi dasa niyama brata adalah 10 macam pengendalian diri dalam tingkat mental atau rohani. Adapun bagian-bagian dari Dasa Yamabrata. Dalam kitab Sarasa Muscaya menyebutkan bahwa ada 10 macam Yamabrata yang patut dijadikan pedoman oleh semua umat sedharma. Yang pertama adalah dana. Dana adalah yadnya atau pemberian makanan dan minuman ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah ijya. Ijya adalah pujaan kepada dewa dan leluhur. Yang ketiga adalah pengekangan hawa nafsu atau tapo. Yang keempat adalah dhyana. Dhyana adalah perenungan atau meditasi dalam memuja Tuhan. Yang kelima, swadhyaya. Swadhyaya adalah mempelajari ajaran-ajaran suci dalam Weda. Yang keenam adalah upastanigraha yang artinya pengekangan nafsu kelamin. Yang ketujuh adalah brata. Brata adalah pengekangan nafsu terhadap makanan. Yang kedelapan adalah upawasa. Upawasa adalah pengekangan diri. Yang kesembilan adalah mona. Mona adalah pengendalian kata-kata atau ucapan. 10 adalah senana. Senana artinya melakukan pemujaan sehari-hari atau nityayatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, demikianlah perincian ajaran Dasa Yamabrata sebagaimana tersurat dan tersirat dalam kitab
sarasa muscaya. Ajaran Dasa Niyama Brata sesuai uraian di atas dapat dipergunakan sebagai dasar melaksanakan dan mewujudkan kesempurnaan batin oleh umat sedharma. Ajaran Dasa Niyama Brata menurut yoga adalah ajaran tahap kedua untuk mencapai kesempurnaan rohani yang utama. Konsep ajaran ini patut dimengertikan, dipahami, didalami, diikuti dan diamalkan dalam mewujudkan kesempurnaan rohani atau moksha yang dicita-citakan. Nah anak-anak, jadi kesimpulan dari ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata adalah sebuah konsep ajaran yang dapat mempermuliakan sifat dan sikap seseorang dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk dapat diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, adapun evaluasi dalam pembelajaran hari ini, coba anak-anak tulis manfaat apakah yang dapat dirasakan secara langsung dari pengalaman ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tuliskan pengalaman kalian berdasarkan kegiatan sehari-hari kalian di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan tentang ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Untuk itu, kita akan kembali bertemu dalam materi berikutnya. Untuk itu, pembelajaran hari ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.